Saya share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah. Sudah. Len. Oke. Len. Selamat malam, Pak Dian. Selamat malam, teman-teman. Saya kelompok 1 yang terdiri dari Dionis Suryanto dan saya sendiri, Ellen Juita Simbolon, akan mempresentasikan hasil laporan kasus degeneratif saya. Oke. Yang pertama latar belakang. Latar belakangnya itu ginjal merupakan organ penting yang berfungsi menjaga komposisi darah dengan mencegah menumpuknya limbah dan mengendalikan keseimbangan cairan dalam tubuh. Kemudian menurut ARU dalam 2015, pada tahun 2015, chronic kidney disease atau CKD adalah suatu penyakit yang menyerang organ ginjal dan terjadi lebih dari 3 bulan, di mana terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG kurang dari 60 mili per menit per 1,73 meter kubik dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Tujuan dari laporan ini yaitu hendak memaparkan hasil asuhan gizi dari Tuan SP dengan chronic kidney disease atau CKD atau gagal ginjal. Yang pertama adalah amnesisnya, identitas pasien, nama Tuan SP, umurnya 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, bekerja wira swasta, pendidikan SLTA, agama Islam, kemudian ruang B1, tanggal masuk 5 Desember, tanggal kasus 10 Desember, dengan diagnosis UAP, CHF, ST2, ECHHD, CKD ST5, dan HT ST2. Berkaitan dengan riwayat penyakit sekarang, 3 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh cepat capai saat aktivitas berat, pasien nyaman tidur dengan 2 bantal. Kemudian pasien terbangun malam hari karena sesak nafas. Kemudian batuk, demam, mual, buang air kecil sedikit warna kuning tua. Kemudian BAB dalam batas normal, pusing, lemas. Pasien tidak periksa karena keluhan masih membaik dengan istirahat. Kemudian 8 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh dada panas saat pasien sedang begadang. Kemudian dada terasa panas lebih dari 1 jam. Keluhan tidak menjalar ke leher dan lengan. Kemudian keluar keringat dingin, mual, muntah. Keluhan tidak berkurang dengan istirahat. Kemudian pasien periksa ke RSAURI dengan diagnosa HT-CKD ST4, kemudian sub GNC, CHF ST2, EC sub IHD, dan sus NSTMI DDUAP. Di terapi suntikan di perut 3 kali, kemudian pasien mondok 4 hari di bangsal. Saat mondok, pasien mengeluh kadang sesak nafas. Kemudian karena keluhan tidak berkurang, pasien minta dirujuk ke RSS, kemudian masuk UGD, pasien masuk ICU, sudah tidak ada keluhan, pasien kemudian dipindah bangsal untuk mobilisasi dan pelacakan lebih lanjut. Kemudian riwayat penyakit dahulu, HT sejak 4 tahun yang lalu, kemudian kontrol rutin di RS Pantirini, kemudian riwayat merokok kurang lebih 50 tahun, setengah bungkus per hari, rokok kretek, dan baru berhenti 4 bulan yang lalu. Kemudian dislipidemia, riwayat penyakit keluarga, HTDM. Kemudian yang berkaitan dengan riwayat gizi, pola makan pasien itu 5 kali sehari, 3 kali makanan pokok, dan 2 kali selingan. Konsumsi makanan pokok itu ada nasi, lauk hewaninya telur, ayam, daging, lauk nabatinya tempe, tahu,
sayurnya sop bayam, buahnya pepaya, pisang ambon, jeruk semangka, kemudian minuman susu unlin, indomilk, kopi, air putih, teh, jeruk nipis, jus. Camilannya yaitu adalah pisang rebus atau goreng. Ini kemudian standar pembandingnya. BEE-nya 1383,05 kilokalori, itu estimasi kebutuhan gizinya. Dengan TEE, hasilnya yaitu 2157,558 kilokalori. Kemudian untuk estimasi kebutuhan lemaknya, 25% dikali TEE, yaitu 539,38 kilokalori atau 59,93 gram. Untuk estimasi kebutuhan proteinnya, yaitu 0,8 gram per kilogram kali berat badan, yaitu didapati 52 gram atau sama dengan 208 kilokalori. Kemudian estimasi kebutuhan karbohidratnya, yaitu 1374,17 kilokalori atau sama dengan 343,54 gram. Ini antropometrinya. Kemudian hasil yang dapat melalui perhitungan IMT yaitu BB per TB kuadrat didapati yaitu 24,7 yang termasuk dalam golongan status gizi lebih dengan resiko. Untuk pemeriksaan biokimia, dari hasil yang didapatkan dari hasil lab biokimia ditunjukkan bahwa pasien mengalami CKD dan hipertensi, ditunjukkan dengan adanya kadar kreatin, trigliserida, total kolesterol yang berlebih. Untuk pemeriksaan fisik, hasil yang didapatkan dari hasil fisik yaitu ditunjukkan bahwa penampilan pasien secara keseluruhan yaitu lemas, namun vital sign, nadi, suhu, respirasi normal. Untuk diagnosis gizinya, yaitu yang pertama adalah NI 5.6.2, asupan lemak berlebih berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang makanan dan zat gizi ditandai dengan indeks massa tubuh 4,8 termasuk dalam status gizi berlebih. Kemudian yang kedua adalah NI 5.8.1, di mana asupan karbohidrat yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan pasien dibuktikan dengan audit gizi karbohidrat sebesar 68%. Kemudian NC3.3, kelebihan berat badan berkaitan dengan kurangnya aktivitas fisik ditandai dengan IMT 24,8 kg per meter kubik. Dan kemudian NC2.2, perubahan nilai lab gizi trigliserida berkaitan dengan pasien mengalami hipertensi, di mana semakin tinggi kadar trigliserida dengan nilai 169 mg per desiliter hipertensi. Kemudian untuk intervensi gizinya, tujuan dietnya, yang pertama memberikan makanan dengan bentuk lunak yang memenuhi gizi, yang kedua mengendalikan gejala uremia, yang ketiga mempertahankan status gizi optimal. Syarat prinsip dietnya, kebutuhan energi 30 kilokalori per kilogram berat badan untuk usia 60 tahun ke atas, dengan protein 0,8 gram per kilogram berat badan sebesar 50%. Kebutuhan protein harus bernilai biologik tinggi. Kemudian lemak diberikan 25% dari total energi, pembatasan lemak jenuh sebesar kurang dari 10%. Karbohidrat cukup, yaitu sisa dari perhitungan protein dan lemak. Kemudian natrium kurang dari 2000 mg per hari, kalium 39 mg per kilogram berat badan per hari, sesuai dengan nilai laboratorium. Kemudian kalsium 1200 mg per hari, fosfor 800 sampai 1000 mg per hari. Cairan dibatasi, yaitu sejumlah urin selama 24 jam ditambah 500 sampai 700 ml. Untuk perhitungan kebutuhan gizinya, yaitu kebutuhan gizinya didapati 2157,558 kilokalori dengan kebutuhan lemak 59,93 gram, kebutuhan protein 52 gram, dan kebutuhan karbohidrat 343,54 gram. Untuk pencarian monitoringnya, biokimia antropometri tidak ada, kemudian biokimia yaitu trigliserida, total kolesterol, kreatinin, itu waktu sesuai pemeriksaan dengan target mencapai nilai normal. Klinis fisik penampilan keseluruhan lemas, target mencapai penampilan normal atau tidak lemas. Kemudian asupan zat gizi, yang hal yang diukur yaitu asupan makannya. Waktu pengukuran sesuai pemeriksaan dengan target
peningkatan nafsu makan dan asupan makan. Oke, implementasinya kajian terapi diet rumah sakit sebelum kasus diambil dengan standar RS-nya 1.500 untuk energi untuk energi 1.500 kilokalori, protein 57 gram, lemak 45 gram, dan karbohidrat 228 gram. Dan kebutuhan planningnya yaitu 2.154,4, protein 80,7, lemak 59,8, dan karbohidrat 313,16 dengan persentase untuk energi persentase standar kebutuhannya untuk energi didapati 69,9%, protein didapati 70%, lemak 75%, dan karbohidrat 72%. Dari hasil recall kecukupan energi dapat disimpulkan bahwa pasien status gizi kecukupan energi yaitu untuk energinya 69,9%, protein 70%, lemak 75%, dan karbohidrat 72% itu kurang. Oke, untuk implementasi rekomendasi diet setelah kasus diambil, ini adalah waktu makannya, standar diet RS dan rekomendasi standar diet. Kemudian untuk rekomendasi diet, ini menunya dengan jumlah gram yang seperti di PPT. Dengan total energi 1.204,2 kilokalori, protein 51, ini tidak terlihat ya, sebentar. Proteinnya 51,6 gram, lemaknya 61,4 gram, dan karbohidratnya 267,3 gram. Kemudian, ini lampiran Nutrisurvey-nya. Ini implementasi perbandingan nilai gizinya dengan rekomendasi standar diet. Rekomendasi standar diet dari RSL untuk energi 1.500, protein 57 gram, lemak 45 gram, karbohidrat 228 gram. Kemudian rekomendasi standar dietnya, energinya 1.804,2, proteinnya 51,6 gram, lemaknya 61,4 gram, dan karbohidratnya 267,3 gram. Didapati persentase untuk energinya yaitu 83%, proteinnya 110%, lemaknya 73,2%, dan karbohidrat 85%. Maaf. Dari hasil recall kecukupan energi dapat disimpulkan bahwa pasien status gizi kecukupan energi 83%, protein 110% baik, lemak 75% kurang, dan karbohidrat 85% baik. Nah, untuk hasil dan pembahasan, pasien tuan SB berjenis kelamin laki-laki, usia 64 tahun, yang tipe datang ke Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta dengan keluhan lemas. Riwayat penyakit pasien sebelum masuk rumah sakit yaitu pasien mengeluh cepat lemas atau capai ketika melakukan aktivitas yang berat. Keluhan pasien 8 hari sebelum masuk rumah sakit yaitu pasien juga mengeluh dada terasa panas pada saat pasien sedang bergadang dan keluhan tidak berkurang dengan istirahat. Hasil pembahasannya, dari perhitungan indeks massa tubuh IMT pasien yaitu 24,7 yang dimana pasien termasuk gizi lebih dengan resiko. Berdasarkan klasifikasi indeks massa tubuh IMT menurut kriteria Asia Pasifik, seorang dikatakan overweight jika memiliki IMT 23 sampai 24,9 dan seseorang dikatakan obesitas jika memiliki IMT lebih dari atau sama dengan 25. Untuk biokimia, berdasarkan data biokimia, didapati ada beberapa data biokimia pasien yang memiliki keterangan tidak normal. Didapati bahwa kreatinin pasien berlebih. Kreatinin adalah produk akhir dari metabolisme kreatin, di mana kreatinin terutama disintesis oleh hati, terdapat hampir semua dalam otot rangka yang terikat secara reversibel dengan fosfat dalam bentuk fosfokreatin atau keratin fosfa, yakni senyawa penyimpan energi, menurut Hadijah tahun 2018. Pemeriksaan kreatinin dalam darah merupakan salah satu parameter penting untuk mengetahui fungsi ginjal.
Kemudian untuk fisik klinisnya atau fisik klinisnya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik klinis pasien, didapati pasien mengalami kondisi lemas namun vital sign nadi suhu respirasi normal. Menurut Hilmayanti tahun 2018, ginjal adalah bagian tubuh yang sangat penting. Fungsi ginjal sebagai penyaring darah dari sisa metabolisme menjadikan keberadaannya tidak bisa tergantikan oleh organ tubuh lainnya. Kerusakan atau gangguan ginjal menimbulkan masalah pada kemampuan dan kekuatan tubuh. Akibatnya aktivitas kerja terganggu dan tubuh menjadi mudah lelah dan lemas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 1. Selamat malam. Oke, terima kasih Ellen. Presentasi sendirian hari ini ya, teman satu timnya Iya, nggak Pak. apa-apa. Sudah bagus Ellen. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin Budara juga bisa menambahkan, tetapi memang dia baru bergabung di tengah-tengah ketika kamu presentasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya share. Coba slide pertama soal diagnosis pasien dong. Ellen, saya mau jelaskan ada beberapa hal yang tadi kamu sepertinya belum begitu jelas ngomongnya. Oh Jadi iya, biar Pak. sambil tahu, enggak. Nanti saya jelaskan biar kamu dan teman-teman juga bisa lebih paham. Oh, maaf, Pak. Bisa dengar suara saya nggak, Pak? Bisa. Silakan di scroll ke atas di bagian apa nanti tadi ada diagnosis yang dari medis. Saya jelaskan beberapa. Biar nanti kalau kalian dapat kasus itu kalian paham itu maksudnya itu apa. Kamu scrollkan ke atas Ellen PowerPoint-nya terus sampai ke tulisan diagnosis dari medis yang pertama. Kalian mungkin bukan ke atas lagi diagnosis medis bukan diagnosis fisik. Biar kamu jadi paham karena banyak yang miss di sini. Di sini stop. Bentar. Nah, teman-teman silahkan semua diperhatikan. Di sini tadi Ellen saya menangkapnya belum lancar cara membacanya di bagian yang 8 hari sebelum masuk rumah sakit. Kalimat kedua ketiga. Keluhan tidak berkurang dengan istirahat. Nah, terima kasih. Ketika di atas ini ada tulisan bahwa pasien mengeluh cepat capek ketika aktivitas, terus dia jadi nyaman ketika istirahat, itu tanda kalau dia ada permasalahan dengan jantungnya. Itu namanya STEMI. Tapi ketika dia tidak bisa hilang rasa sakitnya, rasa keluhan di dada dan yang itu nggak hilang, itu berarti kemungkinan dia sudah menjadi end-STEMI. Nah, ketika di sini dituliskan pasien diperiksa ke AURI, didiagnosis hipertensi. HT itu hipertensi, CKD itu chronic kidney disease atau penyakit gagal ginjal kronis stadium 4, suspek GNC. GNC itu glomerulus nephrotic kronis. CHF. CHF itu chronic heart failure. Gagal jantung kronis chronic heart failure stadium 2, suspek IHD. IHD itu ischemic heart disease, jadi penyakit jantung iskemik. Suspek end-STEMI, diagnosis uap. Uap itu unstable angina pectoris. Angina itu rasa tidak nyaman di dada, yang terasa panas dan terasa menusuk-nusuk di dada itu tanda gejala dia ada penyakit jantung, gangguan di jantung. Jadi pasien ini ada hipertensi, ada gangguan ginjal, ada gangguan jantung, bahkan sudah uap, unstable angina pectoris. Jadi permasalahannya ada di hipertensi, jantung, sama ginjal. Sehingga kalau teman-teman mendapatkan pasien kompleks seperti ini, maka dietnya mengacu pada permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan hanya fokus di satu atau dua. Terus itu nanti cara bacanya itu ya Ellen ya, bukan subs tapi suspek. Iya, Pak. DNC nggak apa-apa. Soalnya nanti ketika di rekam medis kalian mungkin akan membaca rekam medis itu tulisannya sama seperti ini. Jadi ketika nanti diskusi dengan
perawat, diskusi dengan dokter dan ahli gizi, kalian bisa paham yang dimaksud itu apa. Pertama itu, yang kedua coba di BEE-nya dong. Baik, Pak. Ini, Pak. Ya, di sini pasien berat badannya 67,5. Kalau nggak salah tadi dihitung IMT-nya sekitar 24 sekian gemuk dengan risiko. Nah, maka Iya, Pak. dengan kondisi dia hiperkolesterol juga, kolesterolnya nanti total kolesterolnya tinggi, itu kamu bisa menggunakan BB yang ideal. Ketika menggunakan BB ideal dengan faktor aktivitas dan stres seperti di situ, maka nanti munculnya tidak sampai 2100, paling sekitar 1800. Satu. Oh, iya, Pak. Iya, Ya, Pak. satu itu. Yang kedua, tentang lemak. Lemak itu kadang kalau di range kondisi normal 25 sampai 30%. Tetapi kamu lihat bahwa kondisi pasien itu total kolesterolnya tinggi. Dia ada dislipidemia karena total kolesterolnya tinggi, HDL-nya rendah. Jadi dislipidemia. Nah, karena dislipidemia, maka biasanya kebutuhan lemaknya itu lebih rendah. Bisa dipasang 20% saja. Terus yang kedua adalah protein. Dia ada GNC tadi, ada glomerulus nephritis kronis dan CKD. Nah, kalau kondisi seperti itu, jika saya tidak salah, kebutuhan proteinnya itu bukan 0,8, tetapi 0,6. Artinya ada pembatasan kebutuhan protein. Nah, ini nanti mengarah ke diagnosisnya. Lemaknya tadi diturunin jadi 20, proteinnya diturunin jadi 0,6. Artinya nanti diagnosisnya pasti ada bunyi-bunyi tentang pembatasan lemak dan pembatasan protein. Karena memang kondisinya memaksa dia seperti itu. Ada kolesterol, ada gangguan kondisi jantung, ada gangguan ginjal dan nefrotik. Jadi proteinnya memang harus dibatasi. Terus yang berikutnya tentang fisik klinis dong. Next. Hope. Nah, di sini tadi ada diagnosis medisnya itu adalah HHD. HHD apa namanya? Uap suspek HHD. HHD itu hypertensive heart disease. Jadi hipertensi karena penyakit jantung. Tekanan darah dia itu 140/80, artinya dia tinggi. Tekanan darah, tapi di sini tidak ada ya. Tidak tertulis ya. Padahal itu menjadi salah satu permasalahan utama pada pasien. Biasanya pasien yang penyakit jantung itu tekanan darahnya tinggi. Maka dan di sini juga kita menemukan pasien ini ya hipertensi juga. Bahkan diagnosis medisnya juga bilang dia hipertensi heart disease HHD. Sehingga nanti ketika nyusun diagnosis gizi juga selain ngurusi lemak, ngurusi protein, yang ketiga adalah memperhatikan hipertensinya itu tadi. Nah, di sini kamu belum menuliskan tentang tensinya dia sehingga seakan-akan belum ada masalah dengan tensinya, padahal dari segi medis pun sudah dijadikan diagnosis medis. Terus ke diagnosis gizinya coba Ellen. Tolong scroll ke Hope ya. Nah, di sini diagnosis yang pertama adalah NI562, asupan lemaknya berlebih. Jadi kalau kamu mengambil NI562, asupan lemak berlebih, artinya kamu menilai pasien ini memang makannya berlebih. Maka nanti ditandai bukan dengan IMT, karena IMT tidak berhubungan dengan asupan lemak berlebih.
Tetapi kalau mau pakai asupan lemak berlebih, kamu ngomong ditandai dengan hasil recall asupan lemaknya, misal recall sehari-hari ketika sebelum masuk rumah sakit, lemaknya misal 120% lebih tinggi dari kebutuhan, kebiasaan makan gorengan, atau makan daging-dagingan, ini, itu. Nah, kamu boleh ngambil diagnosis 562 ini. Tetapi ketika kamu ngambil 562, dengan tanda gejala IMT itu nggak nyambung. Itu nggak nyambung. Terus kamu menuliskan kurangnya pengetahuan tentang makanan dan gizi. Itu adalah penyebab dia makan lemak berlebih. Nah, sayangnya informasi dari kasus itu tidak memberikan data tentang apakah dia tahu atau tidak tentang makanan dan zat gizi. Artinya, kita tidak boleh menjudge atau menilai seseorang tidak tahu apa-apa tentang gizi. Itu nggak boleh. Kecuali kamu bisa tahu bahwa pasien makannya sembarangan, padahal kondisinya sudah sakit-sakitan, tapi dia tetap makan sembarangan, acuh tak acuh, belum dapat informasi juga. Maka kamu bisa ngomong, dia kayak gitu karena nggak ngerti. Nah, ini kan datanya nggak ada, sehingga kamu bisa pilih etiologi yang lain. Asupan lemak berlebih, apakah data ngomong asupan lemak berlebih? Kalau datanya nggak ngomong itu, mending sebentar saya cek. Pemeriksa asupan gizi. Asupan gizi sebentar. Asupan gizi pola makannya 5 kali, telur, ayam, daging, tahu, tempe. Pasien sudah membatasi makanan berkolesterol tinggi dan garam. Sudah membatasi. Kenapa? Ternyata dia sudah didiagnosis hipertensi 4 tahun yang lalu dan dislipidemia. Artinya pasien sudah tahu kondisinya dan dia sudah berusaha untuk tidak mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Tuh. Terus dari asupan sehari-hari, dari recall 24 jam yang di rumah sakit, asupan lemaknya memang tinggi, 50 sekian persen. Tetapi kebiasaan dia di rumah tidak menunjukkan bahwa asupan lemak dia berlebih gitu, Ellen. Gitu ya. Jadi menurut saya ini menjadi kurang pas. Yang kedua, tentang asupan karbohidrat. Asupan karbohidrat yang rendah itu kalau kamu jadikan ini sebagai diagnosis, artinya kamu menilai sehari-hari makannya pasien itu kurang, khususnya di bagian karbohidrat. Nah, kalau kita lihat, dia bahkan makannya bisa normal 3 kali makanan pokok dan 2 selingan. Asupan makan pasien di rumah sudah baik, hanya malah jumlahnya relatif berlebihan kalau dilihat dari apa yang dia makan. Sehingga kalau menurut saya, ketika Ellen mengambil asupan karbohidrat yang rendah sebagai problem, hanya karena ketika diambil dietnya hanya 68%, ketika dia di rumah sakit recall 24 jam, karbohidratnya 68%, itu tidak begitu jauh dari angka normalnya dia. Dia memang rendah karena memang dia sedang sesak nafas dan tidak enak makan, sehingga memang dia kurang. Itu satu. Yang kedua, penulisan diagnosismu itu yang atas sudah betul. Problem asupan lemak berlebih berkaitan dengan, ditandai dengan, itu sudah betul. Nah, tetapi yang kedua ini masih kurang betul. Asupan karbohidrat yang rendah dibandingkan kebutuhan pasien, misalnya itu sebagai problem, etiologinya apa? Berkaitan dengan bla 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 bla, ditandai dengan audit gizi karbohidrat sebesar 68. Gitu ya, Ellen ya. Jadi ini dari sudut pandang penulisan diagnosisnya, untuk yang kedua ini masih kurang tepat. Yang ketiga, NC3.3, itu tulisan diagnosisnya sudah betul. Kelebihan berat badan itu sebagai problem, berkaitan dengan kurangnya aktivitas fisik itu sebagai etiologi, ditandai dengan IMT-nya sekian itu sebagai sign symptom.
Nah, tapi apakah itu menjadi permasalahannya? Nah, pasien ternyata berat badannya memang berlebih, aktivitas fisiknya memang relatif kurang karena kalau aktivitas fisiknya dibanyakin, dia terasa sesak nafas dan yang lain. Oke, yang keempat NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi dalam hal ini trigliserid berkaitan dengan pasien mengalami hipertensi di mana semakin tinggi kadar trigliserid dengan nilai. Nah, ini juga kurang tepat cara penulisan diagnosisnya. Rumusan diagnosis silakan dipahami lagi. Betul yang nomor 2 dan nomor 3. Problem berkaitan dengan 1 dan 3. Berkaitan dengan etiologi ditandai dengan sign symptom. Nah, ini belum. Berkaitan dengan pasien mengalami hipertensi bla 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 bla, ditandainya dengan apa? Nah, ini harus pakai ditandai dengan apa. Yang berikutnya adalah apakah iya hipertensi itu menyebabkan trigliseridnya tinggi? Nah, jadi yang dimaksud dengan problem kalau kamu nuliskan perubahan nilai lab gizi terkait misalnya trigliserid, nah yang menyebabkan trigliseridnya tinggi atau trigliseridnya di atas normal itu apa? Itulah yang akan menjadi etiologi. Misalnya makan gorengan, terus makannya sembarangan, atau apa, nah itu boleh kamu jadikan etiologi. Sehingga ketika menuliskan etiologi itu tidak ngarang, tidak cari-cari permasalahan yang kira-kira ada nggak apa ya. Kamu nemuin hipertensi, hipertensi saya masukkan. Nah, hipertensi kamu bisa menggunakan teorimu. Apakah hipertensi membuat kolesterolnya tinggi? Atau justru sebaliknya kolesterolnya tinggi bikin hipertensi? Nah, ini nanti bermainnya di sini. Nah, jadi saya belum menemukan titik merahnya, benang merahnya maaf. Itu. Kalau yang nomor 3 NC 3.3 bolehlah. Kelebihan berat badan ditandai dengan IMT, terus kamu nanti intervensinya adalah menurunkan berat badannya dia. Misalnya gitu. Oke. Terus bagian monitoring evaluasi dong rencana monefnya. Oh, gimana tadi? Ya, di sini rencana monefnya. Di sini rencana monef ini rencana monefnya karena tadi ada di bagian fisik ini kamu nggak nulis hipertensinya, tensinya tekanan darahnya dia tinggi, maka di sini memang nggak terlihat. Harusnya ada tekanan darahnya tinggi 140/80. Nah itu nanti targetnya bisa sampai normal. Jadi apa yang mau kamu ukur itu jangan ditulis penampilan seluruhnya. Apa kalau penampilan seluruhnya terkait dengan lemas itu berarti kondisi pasien. Nah, tapi apa misalnya suhu badannya dia, tapi suhunya kan afebris, tidak panas. Tapi tekanan darahnya tinggi, maka fisik klinisnya hal yang diukur tekanan darah, waktu pengukuran bisa setiap hari, karena kalau tekanan darah itu diukur bahkan jam 5 pagi diukur, jam 11 malam diukur, sore hari diukur. Artinya kalau tekanan darah diukur secara terus. Fisik klinis diukur secara rutin, tekanan darah sama suhu, tekanan darah, suhu, nadi, respiratory rate itu diukur rutin, tidak setiap 2 hari 3 hari, enggak. Itu bahkan sehari bisa 4 kali 5 kali. Targetnya mencapai normal. Normalnya berapa? Ditulis kalau tekanan darah yang mau diukur, normalnya misal 120/80. Asupan zat gizi yang diukur ya asupan makanan dia, oke. Waktu pengukurannya jangan kamu tulis sesuai pemeriksaan karena kamu tahu pemeriksaannya kapan. Kalau biokimia kamu nggak tahu kapan diperiksa, oke, kamu tulis sesuai pemeriksaan. Tetapi kalau fisik klinis kamu tahu bahwa prosedur di rumah sakit itu setiap hari ada pemeriksaan, asupan zat gizi juga setiap hari ada pemeriksaan, bahkan 3 kali sehari dicek, maka kamu tulis waktu pengukuran itu bisa di pagi hari, siang hari, sore hari, misal setiap hari. Targetnya berapa? Yang namanya target harus kuantitatif, bisa diukur. Kalau bisa diukur, maka ada angkanya. Jadi silahkan bikin target. Kalau pasiennya susah makan, sama sekali nggak mau makan, misalnya muntah-muntah terus misalnya. Kamu nggak usah muluk-muluk, targetnya 80%. Targetnya 60% boleh, 50% bahkan boleh. Tapi nanti bertahap. Hari pertama dimonitoring, targetnya 50%.
Hari kedua ketika monitoring, targetnya naik lagi. Misalnya gitu. Gitu ya Ellen ya. Terus tentang next lagi tentang rekomendasi diet. Nggak apa-apa ya, banyak ya. Hope di sini. Nah, back dulu dong, back dulu. Back 1-2 slide. Ketika implementasi pembanding dengan rumah sakit. Satu lagi, atas lagi. Implementasi yang atas. Slide nomor 15. Hope. Nah, di sini dilihat bahwa terapi diet ini sebelum kasus kamu diambil. Standar diet rumah sakit untuk menu tadi apa? Rendah kolesterol, rendah garam, bla 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 itu 1.500 dengan protein, lemak, karbohidrat sekian. Nanti ketika kalian praktek di panti rapi atau dimanapun itu nanti kalian akan diberikan, itu mereka sudah punya standar diet. Ini bukan untuk dihafalkan, tetapi setiap rumah sakit punya standar diet sendiri. Makanan yang diterima sama pasien ini adalah menunya adalah makanannya lunak, rendah garam, rendah kolesterol. Untuk makanan lunak di rumah sakit ini 1.500. Yang dibandingkan dengan di tabel ini seharusnya bukan kebutuhannya Ellen, tetapi tentang sorry, tentang kebutuhan betul. Nanti slide tabel yang kedua yang salah. Ini dibandingkan dengan kebutuhannya. Karena kebutuhannya ini kamu pakai berat badan aktual yang tadi 60 sekian kilogram. Kalau saya sarankan pakai yang berat badan idealnya dia, maka harusnya sekitar 1.800-an. Artinya nanti standar kebutuhan dia sekitar 80-an%. Artinya dengan diet dari rumah sakit ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien. Intinya itu. Kesimpulannya itu. Bahwa pasien dengan mendapatkan diet ini sebelum kamu datang, itu sebenarnya sudah cukup. Gitu ya Ellen ya. Kamu simpan dulu ini. 2.154. Coba kamu next. Di tabel Ini nomor... putus-putus, Pak. Jadi, Oh ya. Di mana namanya? Slide nomor 17 coba. Halo, di slide nomor 17 Ellen. Next, bisa? Oh, Ellen go out. Bisa ditampilkan keluar lagi? sendiri, Pak, saya. Oh ya. Bisa, Coba Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tadi keluar sendiri, Pak. ya, Pak. ya nggak apa-apa. Coba di slide lagi. Saya tinggal komentar satu hal lagi. Mana sih, Pak? Sambil juga informasi buat teman-teman yang lain Iya, Pak. tentang tabel rekomendasi tadi. Jadi untuk dua kasus kita, yang pertama ini implementasi kalian menilai standar makanan rumah sakit, standarnya dibandingkan dengan kebutuhannya. Ketemu ini. Coba next satu slide lagi. Satu Bentar, Pak. slide nomor 17. Slide nomor 17. Nah, di sini kamu lihat implementasinya, total energinya, kamu justru 1.800. Tuh. Jadi sebenarnya kamu tidak perlu menuliskan menunya apa ya, ayam goreng. Menunya sayur asam. Saya untuk Panum klinik ini bahkan nanti ini kamu nggak usah ngarang-ngarang menu, ini bukan diet dari kemarin, jadi sudah langsung aja sayur, lauk hewani, lauk nabati itu aja, nggak usah pakai mikir lauknya apa, tipenya apa, masakannya apa, nggak usah, itu Iya, Pak. bukan kompetensi Iya, untuk Pak. ya, bukan kompetensi untuk Iya. mata kuliah kita sekarang ini. Dan di sini kamu lihat total Iya, Pak. energinya 18. 1.800. Harusnya kalau kamu konsisten dengan hitung-hitunganmu, kamu harusnya ketemu sekitar 2.100. Gitu ya Ellen ya. Coba next Iya, Pak. lagi. Makanya. Iya. Nggak apa-apa. Next lagi dong. Next lagi tentang tabel
Rekomendasimu. Next. Sorry, sebentar, Pak. 19 atau Rekomendasi. 20. Coba. Yang ini. Next, satu lagi. Oh, ini. Nah ini dia. Di bagian yang tabel kedua ini kok tadi tabel, nah ini tabelnya yang kedua, rekomendasi standar dietnya 18. Nah, kalau di tabel ini, kamu nulisnya adalah rekomendasi standar diet kamu sendiri, bukan standar diet rumah sakit. Sudah nggak ngomongin standar diet rumah sakit, karena kasusnya sudah kamu ambil. Di tabel yang pertama, tadi tabel nomor 16, slide nomor 16, slide nomor sekian, 15, ini tabel ini kamu mengkritisi dietnya rumah sakit. Dietnya betul atau salah. Ya, kamu mengkritisi dulu kasus ini, dietnya ini. Maka kamu mengkritisinya dengan menuliskan rekomendasi diet versi kamu. Setelah itu di slide nomor 19, coba kamu tunjukin slide nomor 19. Oke. Baru di slide ini kamu membandingkan rekomendasi versi kamu dibandingkan dengan kebutuhan pasien. Rekomendasi standar diet versi Ellen 1.800, ya toh? Oh ya, Pak. Paham. Ya, terus kolom nomor 3 itu isinya adalah kebutuhan pasien. Kebutuhan pasien tadi kamu hitung-hitungannya 2.100. Hitungan rekomendasi kamu 1.800, kebutuhan pasien 2.100. Maka dengan rekomendasi kamu, berapa sih kalau pasien sampai dia makan habis, kebutuhan persen kebutuhannya itu jadi berapa? Itu Ellen. Nangkep sekarang? Gitu Nangkep, ya. Pak. Nangkep, Pak. Nanti buat teman-teman juga sama. Tabel ini maka mengkritisi rekomendasi versi kamu. Kalau tadi yang pertama mengkritisi standar diet rumah sakit. Semua dibandingkan dengan kebutuhan pasien. Itu. Jadi kalau saya itu. Yang lain saya nggak akan mengkritisi karena itu biar nanti Bu Dora. Monggo Bu Dora bisa memberikan masukan ke kelompoknya Ellen. Bu Dora masih bersama dengan kami kah? Halo Bu Dora. Sepertinya masih disambi ngomong Davin. Ya sudah, kalau gitu enggak apa-apa, bisa lanjut ke presentan berikutnya biar nanti Bu Dora bisa menambahkan. Kasusnya kan sama. Terima kasih Alan buat presentasinya. Ya, terima kasih Semoga, Pak Dian. ya. Ya, Pak Dian. Monggo presentasi berikutnya, kasus berikutnya silakan. Siapa ya tadi? Saya dan Mbak Siska. Silakan Ayu Sandra. Baik, sebentar saya share screen dulu. Nanti kalau ada permasalahan yang sama dengan Ellen, komentarnya kalau dari saya sama ya. Ji. Ya. Karena saya harap kalian berdua, kamu dan kelompoknya tadi yang ketiga, ada Ditra dan Hemas, itu tidak perlu memperbaiki dalam sekejap. Jadi kalau memang salah ya akui saja salah dan bisa diperbaiki nanti revisinya. Ji. Tuh, ya silakan Ayu. Ya silakan. Baik, selamat malam Pak Dian dan teman-teman juga Bu Dora. Kami akan mempresentasikan kasus yang sudah kami bahas. Langsung aja, ini yang pertama ada riwayat klien. Untuk data personalnya tadi itu Tuan SP, usianya 64, diagnosis medisnya ada UAP, CHF, ST2, HHD, CKD, ST5, dan HT stadium 2. Kemudian keluhan utamanya yang pertama itu lemas, kemudian 8 hari sebelum masuk rumah sakit itu dada panas, kemudian ada keringat dingin dan mual, dan riwayat penyakitnya itu hipertensi dan dislipidemia. Untuk riwayat makan pasien itu, makanan pokoknya itu nasi 3 kali sehari, kemudian lauk nabatinya ada tahu tempe, lauk hewaninya ada telur, ayam,
dan daging, dan sayurnya ada sop bayam. Untuk buahnya ada pepaya, pisang ambon, jeruk, semangka, dan untuk minumannya ada susu, ada kopi, air putih, teh, jeruk nipis, dan ada jus. Kemudian ini pasien memiliki alergi, yaitu alerginya ikan tongkol. Kemudian untuk dietnya itu menggunakan diet recall RG. Nah, ini untuk perhitungan recall 24 jam didapatkan hasil untuk energinya itu sudah mencukupi, yaitu sebesar 83%. Kemudian untuk proteinnya sebesar 82,9% masuk dalam kategori cukup. Untuk lemaknya itu 114% masuk dalam kategori lebih. Sedangkan karbohidratnya itu 68,1% dan masuk dalam kategori kurang. Ini data antropometrinya. Untuk tinggi badannya 165 cm, berat badannya 67,5, dan pasien tidak mengalami perubahan berat badan. Kemudian untuk IMT-nya didapatkan 24,7, itu termasuk dalam kategori berisiko obesitas. Ini data biokimianya. Di sini didapatkan hasil bahwa albumin dan HDL-nya itu rendah, sedangkan pemeriksaan LDH, bun, kreatin, kemudian total kolesterolnya itu tinggi. Untuk fisik klinisnya, pasien dalam keadaan kompos mentis, kemudian bahasa tubuhnya itu lemas, terus kepala dan matanya itu normal, dan tekanan darahnya 140/80. Ini untuk diagnosis gizi yang kami ambil. Yang pertama NI 5.1, yaitu peningkatan kebutuhan gizi protein berkaitan dengan kondisi pasien yang mengalami CKD stadium 5, ditandai pasien menjalani hemodialisa. Dan yang kedua N156.2, yaitu kelebihan asupan lemak berkaitan dengan asupan lemak berlebih, yaitu 114%, serta kondisi pasien CFH2 HHD ditandai dengan kadar trigliserida dan total kolesterol yang tinggi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rara. Baik. Rara. Saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kami ngambil diagnosis gizinya ada peningkatan kebutuhan gizi protein. Karena kemarin pemahaman kami adalah ketika pasien dengan penyakit ginjal sudah mencapai stadium 5 dan dia rutin HD, maka kebutuhan proteinnya tidak berkurang daripada orang sehat pada umumnya. Jadi kami berpikir bahwa sepertinya protein butuh ditingkatkan. Tapi tadi kami sudah mendengar penjelasan Pak Dian di presentasinya Ellen, jadi nanti ke depan kami akan memperbaiki untuk diagnosisnya. Selanjutnya untuk intervensi gizi, diambil diet rendah kolesterol, rendah garam, dengan bentuk lunak, rutenya oral, dan energi diberikan sebesar 2153. Untuk perhitungan energi sendiri juga kami menyadari ada kekeliruan karena kami masih menggunakan BB aktual, belum BB ideal. Selanjutnya untuk tujuan intervensi, yang pertama mempertahankan keseimbangan nitrogen dan mengganti asam amino yang hilang selama proses hemodialisis. Lalu yang kedua, membatasi asupan lemak karena tadi dia ada gagal jantung kongresif, ya itu kalau nggak salah. Lalu sama mengurangi kebiasaan merokok, konsumsi kopi dan gorengan, itu terkait dengan food history tadi. Ini kebutuhan energinya, kami masih salah di BB-nya. Ini harusnya kami menggunakan BB ideal, bukan BB aktual. Nanti akan kami koreksi. Lalu ini untuk menu yang sudah kami rancang. Untuk makan
paginya kami ada bubur nasi, lalu ada semur bola-bola ayam, ada tahu kukus, ada capcay, ada semangka. Jadi kami udah menentukan menu yang harus diberikan ke pasien seperti itu. Tetapi untuk direkomendasi di sini kami untuk di WPT ini kami belum tidak menuliskan terkait dengan rekomendasi asli dari rumah sakit. Jadi rekomendasi ini adalah rekomendasi dari kami yang mengikuti kebutuhan gizi, kebutuhan energi pasien. Seperti itu. Ini untuk makan siangnya, lalu ini untuk selingan sore dan makan malam. Ini adalah perbandingan kebutuhan energi dan asupan energi. Perbandingannya adalah kebutuhan energi pasien dengan menu yang sudah kami rancang. Jadi bukan menu standar rumah sakit, tetapi menu yang sudah kami modifikasi terkait dengan kebutuhan energi pasien. Itu untuk energi, protein, lemak, dan karbohidratnya sudah dalam cukup semua. Lalu ini adalah rencana monitoring. Untuk antropometria tidak ada, lalu untuk biokimia karena tadi ada beberapa data biokimia yang masih belum normal, seperti trigliserida, HDL, dan total kolesterol, maka kami memantau di data biokimia yang belum normal itu. Karena di sini juga dietnya kan rendah kolesterol, jadi yang berkaitan dengan kolesterol kan trigliserid, HDL, sama total kolesterol. Targetnya normal. Lalu yang kedua ada fisik klinis, itu karena kami baca di keluhan itu ada keluhan lemas, ada keringat dingin dan mual. Kami menargetkan keluhan-keluhan tersebut berkurang atau bahkan hilang. Lalu asupan zat gizi, karena tadi di recall awal itu asupan lemaknya berlebih dan asupan karbohidratnya kurang, maka target kami adalah asupan lemak dan asupan karbohidratnya masih dalam taraf cukup, yaitu 80-110%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, Ayu Sandra. Terima kasih Ayu Sandra dan Siska. Saya komentar tadi sudah kamu kasih penjelasan tentang diagnosis gizinya, ini 51 dan 562. Tapi saya pengen ngajak diskusi di sini terkait soal N51. Tadi kamu sudah kasih informasi tentang, tapi yang 562 ini biar kita bisa lebih lebih teliti lagi tentang kalau problemnya kelebihan asupan lemak. Problemnya kelebihan asupan lemak. Disebabkan apa kelebihan asupan lemaknya? Kamu menuliskan disebabkan karena Kondisi. asupan lemaknya berlebih. Nah, ini seakan-akan kelebihan asupan lemak disebabkan karena asupan lemak berlebih. Nanti jatuhnya kayak cipta kerja. Minyak dan gas adalah minyak dan gas. Gitu loh. Nangkep ya Ayu Sandra ya. Jadi kelebihan asupan lemak kenapa? Misalnya tentang kebiasaan dia mengonsumsi gorengan, makanan yang digoreng atau apa. Nah, tandanya apa? Tandanya hasil recall-nya atau kebiasaan pasien ketika ditanya dan yang lain. Jadi kelebihan asupan lemak itu sebagai problem, penyebabnya apa? Itu yang kamu cari. Kenapa sih kamu menilai bahwa pasien ini asupan lemaknya berlebih? Alasannya apa? Penyebabnya apa? Jadi kalau penyebabnya asupan lemaknya berlebih, itu sama aja dengan problem. Gitu ya. Terus kondisi CHF itu bukan tanda gejala asupan lemak berlebih. Itu nggak berkaitan sama sekali. Hypertensive heart disease juga sama sekali nggak ada hubungan sama sekali. Ditandai dengan kadar triglycerida sama kolesterol. Itu bisa kalau kadar kolesterol tinggi dengan kadar triglycerida, tetapi yang menunjukkan bahwa dia asupan lemaknya berlebih kan bukan itu. Nah, recall-nya dia bisa itu ya, Ayu Sandra. Terus yang
di asuhan gizi, zaman dulu mata kuliah asuhan gizi, di mata kuliah dietetik yang belum ada dan yang sekarang di Panum ini ada adalah tabel monef dan tindak lanjut. Ya kan? Kalau di sini kan kamu nulisnya ada rencana. Tapi di kasus saya memberikan monefnya. Ya bentar, saya akan tampilkan. Punyamu saya hentikan dulu ya. Iya, Pak. Oke. Mana tadi? Nah, di sini ini adalah yang nyata. Bagian 4, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut. Hari pertama ketika kita mendapatkan kasus, antropometrinya sekian, biokimia yang menurut kita bermasalah ini, fisik klinis yang menurut bermasalah ini, asupannya ini sekian, dapat obatnya ini, diagnosis yang kita cari ini, terus evaluasinya apa? Oh ternyata ketika dapat kasus, terus dapat diagnosis ini, terus kita intervensi, ternyata di sini asupannya kurang. Maka kita tulis evaluasinya asupannya kurang. Kalau asupannya kurang, kita mau ngapain? Ternyata dia dapatnya dietnya adalah diet rendah kolesterol dengan protein sekian. Maka yuk berencana diganti aja dietnya bisa. Maka tindak lanjutnya di sini ganti. Terus hari kedua dikunjungi lagi, antropometri nggak diukur, biokimia belum diukur lagi, tekanan darah ternyata naik lagi 150, 90. Ketika dicek kolesterol asupannya, itu ternyata makin turun lagi. Itu. Terus terapi obatnya sama, diagnosisnya masih sama. Terus ngecek, kok bisa kalau makannya cuma 700 kalori, oh ternyata dia puasa pagi hari. Jadi minus sarapan pagi. Tindak lanjutnya apa? Sama dengan tetap dilanjutkan ini. Hari ketiga ketika kunjungan lagi, kamu kunjungan lagi ke pasien. Ngecek tekanan darahnya sudah turun, makannya sudah membaik, gitu. Ternyata evaluasinya apa? Oh, makannya sudah membaik dibandingkan 2 hari sebelumnya. Kunjungan lagi hari keempat, tekanan darahnya naik lagi dikit, makannya semakin membaik. Nah, asupan makannya makin membaik lagi. Bahkan nanti kalau sudah bisa lebih baik lagi, pasien belajar di tanggal 14 Desember ini, bisa saja pasien bahkan pulang. Nah, ini yang ingin saya ajarkan sama Bu Dora ke kalian. Ada bagian yang kemarin-kemarin kita belum ajarkan semuanya. Kemarin-kemarin baru rencana. Kalau ini tadi adalah tabel monef. Itu dari saya. Monggo Bu Dora tadi adalah raise hand. Silakan, saya turunkan dulu tangannya Ibu Dora. Pegel nanti kalau. Ya. Ya, oh, ini salah pencet. Terima kasih Pak Dian. Suara saya kedengaran. Putus-putus Ibu di saya. Putus-putus, Bu. Oh. Halo. Halo, kedengaran. Siska sama ayo coba videonya dimatiin aja dulu. Onji. Sama Siska, dimatiin aja dulu videonya. Biar lebih ringan. Monggo Bu Dora. Oh ya, maaf sinyal ya. Saya dapat mendengi presentasi masuknya ini tadi ini dia tahu masih cek diagnosa cek rutin. Mohon maaf Bu Dora, suaranya kurang jelas, Ci. Halo.
Oh, kurang jelas. Halo, Ya, halo. tadi putus-putus Bu Dora. Udah keputus-putus. Nggih. Halo, apa tak coba. Halo, halo. Nggih, Bu. Halo. Nggih. Oh, kedengaran nggak? Iya, sudah terdengar. Bu. Ini. Oh, kedengaran. Oh iya. Eh, apa namanya? Stadium 5. Iya Bu, sudah CKD stadium. Oh, kalau dikasih di kasus CKD-nya stadium 4. Oh, stadium 4 berarti dan Belum belum dialisis. terminal ya. Jadi ya sudah dijelaskan tadi ya udah T-nya tadi 0,75. Nah, kalau kita biasa pakai 0 itu diberikan 0 itu ya. Kemudian namanya tadi Ibu, kita Bapak, mohon untuk maaf. nyusun Itu ya, kalau menurut di soal dia CKD-nya stadium 5, Pak. Maaf, Bukan 4. Maaf, kalau di Nggih. diagnosis medis CKD-nya oh, stadium saya 5. maaf ya, saya Suaranya Bu Dora belum begitu jelas Ibu. Tetapi di riwayatnya tertulisnya 8 hari sebelumnya itu di Auri ya CKD-nya stadium 4. Nah, dengan ini mungkin ketika datang ke pasien, kita datang ke pasiennya dirujuk ke Sarjito, dia sudah masuk ke stadium kelima, tetapi pasien belum pernah mengalami dialisis. Sudah ke terminal stadium 5, hanya saja memang belum dialisis karena sebelumnya baru stadium 4. Oh ya, ya benar Pak Dian. Baru awal itu nanti tidak bisa beri. Mohon saya Bu Dora, videonya bisa dimatikan saja Bu Dora. HDD. Oh, udah. Mohon maaf Videonya Bu Dora, videonya saya matikan baru saja biar suaranya jenengan lebih jelas. tadi nyari kok di klinik itu kita akan 1,9 itu dialisis sudah diberi dipasang HDD CAT, kemudian pasien untuk dilakukan cuci itu kita lakukan 1,2. Kadang belum yang jelas. Pertamanya juga ada kita berikan 0,75 dulu, 0,8 gitu ya.
Kemudian kalau nada hadir di liter baru 1,2 kita ini ya kita memang rendah lemak, proteinnya rendah, juga rendah, nanti akhirnya padahal kita ketahui jenis karbohidrat berlebih kan CO2 tidak baik juga. Jadi kalau Bu Dora sebetulnya diskusi aja ya, mau memberikan protein, yang penting kita seperti naik NCH komposisi dari 7%, nanti tetapkan MUFA sama pada itu ya. Itu kalau untuk kan karbonya dan semua beratnya kan lebih tetap harus buat di sini tadi lemak ya tadi lemaknya itu menggunakan CT2 gabung sama satu labor ya berkaitan dengan gangguan fungsi kemudian dengan triglycerid Mohon maaf, Bu Dora. LDL-nya tinggi, Bu Dora, nggih. Ya, Bu Dora nyuwun sewu, ini suaranya Bu Dora dari tadi putus-putus. Halo. Ya, suaranya Bu Dora putus-putus. Kalau Bu Dora berkenan, itu nanti mohon voice note lewat WhatsApp saja bisa Ibu ya. Nanti bisa dikirim ke lewat grup. Jadi jenengan bisa merekam suara jenengan HP lewat WhatsApp. Iya, tak. Oh iya, nanti tak aja. Iya, Bu. Iya. Atau ngomongnya di sini Pak Dian dengan jelas. Iya. Karena Dian memang jelas sama sekali nggak kedengeran dengan lancar Bu Dora nyuwun sewu. Jadi bisa dikirimkan, bisa direkam suara penjelasannya nanti. Baik. Iya, bisa dikirimkan nanti atau bahkan mungkin besok enggak apa-apa Bu Dora. Oh iya. Jadi biar mahasiswa tetap, teman-teman mahasiswa tetap bisa dapat penjelasan tambahan dari Bu Dora, tetapi melalui rekaman WhatsApp saja enggak apa-apa. Oke? WhatsApp aja ya. Ya, baik. Iya. Terus kita lanjut ke presentasi yang ya. Kita lanjut ke presentasi ketiga dulu ya Bu Dora, nanti bisa kita tangkap lagi karena sudah lama nggih. Monggo Ditra dan Dimas bisa lanjut presentasi dulu yang ketiga. Nanti kalau ada masukan yang kasus yang berbeda, bisa kita kasih masukan yang berbeda lagi. Kalau masih sama ya tentu kita nggak perlu banyak omong. Monggo Ditra sama Hemas. Baik, selamat malam
Pak Dian, Bu Dora, dan teman-teman. Ini saya dan Fitra akan sebagai. Jadi gagal ginjal ini merupakan suatu penyakit dengan abnormalitas struktur maupun fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Lanjut, Dit. Kemudian untuk asesmennya dari riwayat personal itu ada Tuan ST berusia 64 tahun, berjenis kelamin laki-laki, suku Jawa, pendidikan terakhir SLTA dengan diagnosis medis itu ada UAP, kemudian ada CHF dan CKD stase 5 dan hipertensi stase 2. Lanjut, Dit. Kemudian untuk riwayat kesehatannya 3 bulan sebelum masuk rumah sakit itu pasien mudah capek, kemudian pasien nyaman tidur dengan 2 bantal, kemudian ada buang air kecil berwarna kuning tua, kemudian BAB-nya dalam batas normal, kemudian pasien tidak diperiksa karena dirasa saat istirahat akan membaik. Kemudian 8 hari sebelum masuk rumah sakit itu pasien merasakan dadanya panas, kemudian berlangsung lebih dari 1 jam, kemudian keluar keringat dingin dan mual. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, ternyata pasien didiagnosa hipertensi, kemudian ada CKD stase 5, kemudian ada CHF stase 2, ada dengan suspek, dan suspek iskemik dengan diagnosa UAP. Lanjut, Dit. Kemudian kesehatan itu masuk UGD. Lalu kemudian ke bangsal. Kemudian untuk penyakit dulu itu pasien ada riwayat penyakit hipertensi 4 tahun yang lalu dan rutin kontrol. Kemudian riwayat merokoknya selama 50 tahun dan baru berhenti 4 bulan yang lalu. Kemudian ada riwayat penyakit dislipidemia. Kemudian selama 4 tahun itu juga menjalani diet mengurangi garam. Pasien juga ada riwayat alergi ikan tongkol dan anjuran dari dokter menjalankan diet rendah kolesterol dan rendah garam karena ada riwayat penyakit itu. Kemudian untuk terapi medisnya disuntikkan di perut. Pasien mondok 4 hari di bangsal, saat mondok pasien mengeluh dan kadang sesak. Lanjut, Dit. Kemudian ini untuk riwayat sosialnya, itu jumlah anggotanya 3. Kemudian untuk pekerjaan dari pasien itu wira swasta dengan agama Islam. Kemudian untuk dietary historinya, untuk pola makannya, pasien makannya 5 kali itu dengan frekuensi 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Kemudian makanan pokoknya biasanya nasi. Hewaninya biasanya telur, ayam, dan daging. Kemudian untuk nabatinya tempe dan tahu. Sayurnya biasanya sop dan bayam. Buahnya itu pepaya, pisang, ambon, jeruk, dan semangka. Kemudian untuk minumnya biasanya susu aren atau Indomilk, kopi, air putih, teh, jeruk nipis, dan jus. Kemudian untuk cemilannya biasanya pisang rebus atau goreng. Lanjut, Dit. Kemudian untuk aktivitas fisiknya itu kurang lebih 8 jam dan pasien jarang tidur siang. Lanjut, Dit. Kemudian untuk hasil recall itu 24 jam sebelumnya itu asupan oralnya sebesar 1.245. Kemudian dengan standar diet rumah sakit 1.500 didapatkan persen asupan energinya itu 83, itu dengan kategori baik. Untuk protein, lemak, dan karbohidratnya ada di tabel. Lanjut. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan gizinya, untuk pasien ini kebutuhan gizinya dalam 1 hari itu sekitar 1.139 kilokalori. Dengan persentase lemak itu 25%, yaitu setara dengan 53,86 gram. Lalu untuk proteinnya
menggunakan 0,8 dikali BB ideal itu didapatkan 52 gram. Kemudian untuk karbohidratnya itu sisa dari protein dan lemak itu didapatkan sekitar 311 gram. Kemudian untuk BBI-nya sekitar 65 kilogram. Dan untuk data antropometri itu didapatkan nilai IMT-nya itu sebesar 24,7. Ini masuk kategori status gizi lebih atau overweight menurut WHO. Kemudian untuk biokimia, untuk yang rendah itu ada albumin, HB, eritrosit, DH, bun, kreatinin, leukosit, dan nah itu dilihat dari hasil bun dan kreatin itu masuk dalam kadar tinggi, dan terkait penyakit dislipidemia itu total kolesterol yang tinggi dan HDL-nya rendah. Lanjut. Kemudian untuk fisik klinisnya itu bahasa tubuh pasien itu lemas, kemudian untuk suhunya itu afebris, ada demam, kemudian nadi dan respirasinya itu normal, kemudian ada pemeriksaan penunjang seperti EKG, RO thorax, USG abdomen, dan upper lower ab, dan darahnya itu tinggi, yaitu 480 dengan sistoliknya tinggi. Lanjut. Kemudian untuk terapi medis dari pasien, konsumsi obat-obatan seperti furosemid, valsartan, alupurinol, amlodipin, laksatin, dan aspilat atau acetosa. Kemudian untuk diagnosis gizinya kami mengambil beberapa. Yang pertama dari domain intake itu kami mengambil NI 5.4 itu penurunan asupan zat gizi spesifik seperti natrium itu berkaitan dengan adanya riwayat hipertensi. Ditandai dengan hasil fisik klinisnya yaitu tekanan darahnya yang tinggi. Kemudian NI 5.6.2 itu kelebihan asupan lemak berkaitan dengan adanya riwayat dislipidemia dan ditandai dengan status gizinya lebih overweight. Kemudian hasil recall 24 jamnya asupan lemaknya berlebih yaitu 114% dan data biokimianya total kolesterolnya tinggi dan HDL-nya rendah, serta kebiasaan pasien yang makan pisang goreng. Lanjut. Kemudian untuk domain klinisnya kami mengambil NC2 perubahan laboratorium dan bun itu berkaitan dengan riwayat penyakit CKD, ditandai dengan hasil biokimia dari albumin sebesar 3,42 yang rendah, kreatinin 4,77, LDH 386, dan bun 50,6. Kemudian yang terakhir itu NB 1.3 itu tidak siap untuk perubahan diet atau lifestyle berkaitan dengan kurangnya pemahaman atau ketidakmauan mengaplikasikan informasi terhadap pilihan diet sesuai dengan dosis medis dan ditandai dengan masih mengkonsumsi minuman seperti kopi, instan, dan camilan seperti pisang goreng. Kemudian intervensi gizinya akan dijalankan oleh Ditra. Untuk intervensinya, yang pertama tujuan dietnya itu mengendalikan kondisi terkait penyakit ginjal, diantaranya adalah hipertensi, dislipidemia, dan kardiovaskular. Untuk syarat dan prinsip dietnya seperti yang ada di PPT. Energi sesuai dengan kebutuhan, kemudian protein sebesar 0,8, lemak 25% dari total energi, kemudian karbohidrat cukup, natriumnya kurang dari 2000 mg. Halo? Cid? Halo? Halo? Suara aku masuk nggak sih? Masuk ya? Masuk lagi. Oh ya, tadi udah ngomong tapi nggak masuk. Oke, tak lanjutin ya, Hem. Lanjutnya, Cid. Oke, kemudian untuk rencananya, berdasarkan perhitungan kebutuhannya, tadi kan sudah dijelaskan nih, Mas, ini juga sudah di PPT.
Kemudian untuk terapi diet yang dilakukan itu rendah kolesterol, rendah garam, bentuknya lunak, dan rutenya oral. Ini untuk rencana monitoring evaluasinya. Yang dilihat tuh tidak terjadi peningkatan atau penurunan yang terlalu signifikan targetnya secara bertahap. Kemudian untuk biokimia, nilai lab eritrosit, hematokrit, dan HDL itu nanti meningkat, LDH, bun, kreatinin, leukosit, dan total kolesterol nanti menurun atau mendekati normal dengan target lebih dari 3 hari. Kemudian untuk fisiknya, lemasnya nanti bisa berkurang, tekanan darahnya juga turun atau mendekati normal. Kemudian untuk dieterinya, asupan makan dan daya terimanya itu memenuhi kebutuhan. Dilihat setiap hari dan targetnya 80-100%. Kemudian untuk rencana edukasi atau konsultasi gizinya, sasarannya pasien dan keluarga. Tepatnya di Bangsal B1 tanggal 13 Desember, metode diskusi tanya-jawab, media yang digunakan adalah leaflet dan daftar bahan makanan penukar. Untuk pembahasannya itu terkait 3 masalah gizi, yaitu yang pertama pembatasan asupan protein, penurunan kebutuhan lemak, dan penurunan kebutuhan garam. Materinya yang disampaikan itu memberikan penjelasan terkait diet, kemudian makanan yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, dan yang dianjurkan, kemudian faktor yang mempengaruhi keadaan kerja ginjal, kemudian yang mempengaruhi peningkatan LDL, penurunan HDL, dan peningkatan tekanan darah. Kemudian untuk kolaborasi dengan tenaga medisnya di sini dengan ahli gizi berdiskusi berkaitan dengan ada studi kasus, kemudian pasien dan keluarga untuk melakukan intervensi pada pola makan dan asupan pasien selama dirawat di RS. Kemudian untuk perawat berkaitan dengan informasi dari rekam medisnya. Kemudian jadwal pemberian dan bentuk makanannya. Untuk dokter berkaitan sesuai dengan keadaan pasien, nanti jadi menyesuaikan terapi gizinya seperti apa. Kemudian farmasi nanti dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Untuk intervensi implementasi, sebelum kasus diambil itu, tadi kan jenis dietnya rendah kolesterol, rendah garam, bentuknya lunak, dan rutenya oral. Interpretasinya itu untuk energi dan protein yang baik, sedangkan lemaknya tinggi dan karbohidratnya kurang. Sehingga berdasarkan perbandingan interpretasi yang lebih di lemak dan karbohidrat yang kurang, maka perlu dilakukan evaluasi atau perbaikan ulang berkaitan dengan standar diet yang digunakan, serta pilihan bahan makanan yang digunakan. Maka setelah itu ada intervensi setelah kasus diambil. Di sini untuk jenis dietnya itu ada tambahan yaitu rendah protein, sedangkan tetap dilaksanakan rendah kolesterol dan rendah garam. Bentuk dan rutenya itu sama, lunak dan oral. Di sini ada standar diet RS sama rekomendasi standar diet. Kalau standar diet RS itu yang tidak bisa, maksudnya yang dari rumah sakit itu sendiri. Jadi saya dan Mas merekomendasikan standar diet dengan angka yang berbeda. Di sini menyesuaikan dengan kebutuhannya pasien. Untuk buburnya itu jadi 200, lauk hewannya jadi 50, sayurnya jadi 100, minyaknya 8, dan gula pasir tetap. Kemudian untuk selingan pagi, ini kami menambahkan serabi. Untuk kolak ubi dan pisangnya, kan tadi 100, jadi kami hanya menambahkan serabi. Kemudian untuk untuk makan siangnya, ada penambahan sebanyak 275 dari 200, lauk hewannya tetap. Kemudian untuk sayurnya, karena kami menghitung dengan Nutri-Survey dan tidak tahu terdiri dari apa saja sayurnya, jadi kami berinisiatif untuk menambahkan wortel sebanyak 25, kentang 30, kembang full 50. Kemudian buahnya tetap dan minyaknya tetap. Untuk selingan sorenya, ada penambahan getuknya menjadi 125, gula pasirnya 20, dan ditambahkan susu skim sebanyak 180. Kemudian untuk makan malamnya ada penambahan juga, buburnya jadi 275, lauk hewaninya 50, sayurnya tadi juga menggunakan perkiraan perhitungan bahan makanan sayurannya, yaitu buncis 50 gram dan labu siam 50 gram. Jadi ada 100 gram dan minyaknya 8 gram. Nah, berdasarkan perkiraan kami tadi,
dilihat di bagian rekomendasi diet Nutrisurvey-nya, ini memenuhi yaitu energinya sekian, protein sekian yang ada di tabel. Jadi, jika dibandingkan dengan kebutuhan pasien yang 1939, maka untuk energi memenuhi 101,4% yaitu baik, protein 102,5% yaitu baik, lemaknya sedikit berlebih yaitu 111,8%, dan karbohidratnya 94,3% yaitu baik. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ini untuk monitoring, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Untuk diagnosis gizinya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian evaluasinya pasien diberikan diet rendah protein, bahan makanan yang tidak mengandung tinggi lemak dan tinggi lemak jenuh dan kolesterol. Pasien dibatasi asupan natriumnya dan asupan oral pasien inadekuat. Tindak lanjutnya pasien diberikan asupan sesuai dengan kebutuhan dan syarat atau prinsip diet. Pasien dan keluarga diberikan edukasi juga, sehingga dengan harapan nanti akan adanya perubahan terkait pola makan pasien tersebut. Kemudian untuk tanggal 11 Desember ada perubahan diagnosis gizi menjadi NI 2.1, NI 5.4 tetap, dan NC 2.2. Pasien memiliki asupan yang kurang karena pasien puasa di pagi hari untuk kebutuhan pemeriksaan foto. Tapi untuk tekanan darah pasien juga masih tinggi, sehingga kami memperhatikan hal tersebut. Tapi untuk tindak lanjutnya, kami memberikan diet sesuai dengan standar diet RS. Kemudian untuk tanggal 12, ini diagnosis gizinya menjadi NI 2.1 dan NI 5.4. Pasien memiliki asupan yang kurang tetapi sudah memiliki tekanan darah yang normal. Karena tekanan darah yang normal, maka NC 2.2 sudah tidak ada. Tapi tetap tindak lanjutnya diberikan diet sesuai dengan standar diet RS. Dan yang terakhir tanggal 13 tetap sama untuk diagnosis gizinya karena pasien memiliki peningkatan asupan tetapi masih tergolong kurang dari 80%. Tapi tetap diberikan diet sesuai dengan standar diet RS. CKD di sini merupakan ginjal yang terjadi lebih dari 3 bulan. Gejalanya itu seperti hilang nafsu makan, mual, lemas, urin, COVID-19. Faktor penyebabnya itu ada banyak, tapi berdasarkan kasus ini itu ditemukan dari hipertensi dan dislipidemia. Hipertensi di sini mempengaruhi dalam hal rusaknya pembuluh darah ke ginjal dan penggunaan obat antihipertensi yang meningkatkan serum asam sehingga merusak ginjal. Itu menurut Pongsi Bidang tahun 2016. Sedangkan dislipidemia di sini itu berkaitan dengan penurunan enzim lecitin kolesterol transferase karena dia berperan untuk pembentukan HDL tapi mengalami penurunan, jadi otomatis jumlah HDL-nya juga akan menurun menurut Wibawanto tahun 2018. Untuk intervensi dietnya, berdasarkan jurnal, saya sempat menemukan bahwa ada peningkatan konsumsi sayur dan buah. Pertimbangan yang dilakukan untuk peningkatan pengetahuan, baik pasien maupun keluarga, tentang pentingnya pengaturan konsumsi makanan, sehingga diberikan edukasi terkait diet CKD, HT, dan dislipidemianya itu, sehingga diharapkan mampu mengendalikan kondisi pasien serta meningkatkan asupan dari pasien tersebut. Kemudian diberikan juga rekomendasi diet yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi tidak hanya edukasi, tapi juga intervensi makanannya. Kemudian untuk kebutuhan makronya, terkait energi, protein, karbohidrat itu mampu memenuhi kebutuhan standar, yaitu standar yang baik, yaitu 80-100, sedangkan lemaknya itu melebihi, yaitu 111,8. Ini terkait dengan rekomendasi diet yang saya dan Hemas buat. Kemudian untuk selain dari zat gizi makro, tapi juga kita perlu memperhatikan zat natrium bisa kurang dari 2000 mg per hari. Dan berdasarkan standar yang berdasarkan rekomendasi yang kami buat itu memenuhi 299,7 mg dalam sehari makan. Kemudian untuk seratnya, ini berdasarkan jurnal, maka tadi saya bilang peningkatan konsumsi sayur dan buah, yaitu ada ketentuan untuk memenuhi standar yaitu 20-30 gram per hari menurut Yahta dan Yeti tahun 2020 karena mampu
Tapi berdasarkan rekomendasi. Kemudian untuk kolesterolnya sendiri, menurut Hatati juga disampaikan kalau bisa kurang dari 300 mg per hari. Tapi sedangkan hasil yang kami peroleh yaitu sesuai, yaitu jumlahnya 284,1 mg dan lemak jenuhnya 33,5 gram. Ini untuk perhitungan Nutrisurvey-nya berdasarkan rekomendasi diet yang kami buat tadi. Terima kasih. Oke, Ditra sama Hemas, terima kasih buat presentasinya. Ya, Bapak. Bentar ya. Ada dokter dari Bali konsultasi gizi. Oke, bentar. Dari presentasi terakhir sama semakin baik ya, artinya silakan teman-teman bisa melihat apa yang Ditra dan Hemas sampaikan malam hari ini terkait dengan konten. Saya acungi jempol, jauh lebih baik dibandingkan presentasi kalian sebelum-sebelumnya. Artinya memang ada peningkatan yang luar biasa bagus. Terkait dengan kualitas isinya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi di Monef itu muncul NI21 gitu ya, Dit ya? Iya, Bapak. Nah, itu dia. Di Monef hari kedua kalau nggak salah. Kamu mengubah diagnosis dari yang 54, 56, 222 dan 13 itu menjadi 21, 54 dan 22. 562-nya tentang peningkatan asupan lemaknya sudah tidak dianggap sebagai permasalahan karena kamu menganggap sudah memberikan diet yang rendah kolesterol. Ya toh? Terus yang 13 itu sudah dianggap tidak lagi bermasalah karena kamu sudah memberikan edukasi gizi. Ya. Sehingga di hari kedua dianggap sudah oke. Hanya saja kamu memberikan edukasi gizi itu di planmu itu 13 Desember, bukan 11. Kalau nggak salah, coba cek. Ya, Bapak. Coba cek. Saya salah baca toh. Gimana coba cek. Enggak, Pak, bener kok. Saya tadi juga baca loh, bener. Mana? Oh, next. Ini. Next. Hop, next. Kan Ini, Bapak. 13 Tangsel Desember. B1. Ya, jadi tempat dan waktunya kamu bisa buat 11 Desember, jadi biar koheren. Ya, ganti sekalian nih. Ya. Oke. Untung aku teliti. Maka kalau tulisannya bagus harus dicari salahnya mana nih. Ternyata ketahuan. Itu enggak apa-apa, Ditra. Saya sepakat sama model-model kayak punya kamu ini. Silakan nanti teman-teman bisa ikuti. Kalau kita melihat permasalahan apa, kita ambil diagnosis di sini. Sehingga dari sini kita bisa belajar bahwa diagnosis itu tidak mutlak berlangsung setiap hari. Artinya bisa berubah kalau memang ada perubahan. Bisa ke arah baik atau justru bisa diagnosis gizinya nambah terus. Karena kebetulan nambah-nambah terus kondisinya. Tuh, 54-nya penurunan Na-nya, natrium, penurunan Ni54 dianggap sudah oke. Oh, sorry. Muncul terus ya 54-nya karena tekanan darahnya tahan terus itu di 150, bahkan naik lagi jadi 130. Jadi memang dilanjutkan terus rendah kolesterol sama rendah garamnya. Oke. Terus notifikasi aja, Ditra. Ini untuk penulisan diagnosis gizi di Monef itu kalau bisa lengkap, tidak hanya dalam coding saja. Oh ya. Karena bisa jadi nanti ada bagian sensitifnya yang perlu dijadikan tindak lanjut dan evaluasi. Kalau ini kan kita nggak bisa ngecek SS-nya apa, etiologinya apa, nanti kita nggak bisa
evaluasi dan tindak lanjut. Gitu. Terus karena ada perubahan diet, kamu bisa menuliskan di tanggal kalau mau ada perubahan diet karena sudah membaik toh. Iya, iya. Itu sudah 72% dari 59% ke arah 72 sudah arah membaik, tapi kamu menuliskannya tetap pasien tetap diberikan diet sesuai standar diet RS. Nah, kamu bisa tuliskan lagi bukan lagi standar diet RS, standar diet RS-nya tapi 1.500 kita. Iya. Ya kan? Kamu Tapi kan kalau misalnya untuk satu orang gitu emang bisa diganti, Pak? Maksudnya diet bisa, RS-nya? bisa, Oh, bisa, bisa boleh diganti. Nah, kan kalau 1.500 itu kamu buburnya 200 gram. Tapi kan kamu pengen tetap dapat bubur, hanya saja bukan 1.500, tapi kamu nulisnya tadi 1.000 sekian. Ini ya, masih? 1.900 misalnya. Iya, Maka 1.900. buburnya nambah, itu boleh. Itu nanti modelnya kamu pesen. Jadi ahli gizi akan datang setiap pagi jam 10-an itu kan kunjungan ke pasien. Nanti sambil di Monef. Monef itu pagi hari. Jam 9, jam 10 kalian Monef. Ketika ada perlu perubahan, maka setelah dari pasien kamu memasukkan data ke sistemnya rumah sakit atau order ke instalasi gizi bahwa pasien A itu buburnya ditambah, energinya tambah ini. Itu dia. Jadi bisa modifikasinya yang namanya gizi untuk untuk kasus seperti ini membutuhkan asuhan gizi itu sifatnya adalah personal. Jadi sama-sama dapat lunak, sama-sama dapat rendah kolesterol, rendah garam, tetapi konten kalori, protein, karbohidrat, lemaknya bisa saja satu dengan yang lain itu berbeda. Terus sepertinya kamu ada ini kan 1.900 kayaknya ada tipe atau apa? Gimana, Pak? Energinya 1.393. Cuman tipe kayaknya. Di next coba. Mana ya? Next. Oh, sorry kebanyakan. Naik lagi pelan. Hop. Sebentar. Oh, bukan. Saya tadi nulis baca. Yang mana tuh? Terus sebelum rencana edukasi. Oh, ini ya? Ya. Iya. Kembali. Ini tipe. Jadi harusnya 1939 Ya. atau 1939. Jadi tuliskan terus plan terapi dietmu kan kamu tambah tadi nulisnya adalah rendah protein, rendah kolesterol, rendah garam, maka dituliskan itu. Iya. Ditulis kok setelah kasus. Ini di yang kanan, kiri. Ini. Tapi ditulisan di rencanamu yang masih belum ada RP. Oh ya. Oh ya. Perkara nanti dia harus RP atau tidak RP, kita perlu konsisten aja. Jadi saya nggak akan ngomongin, oh salah, oh betul, tapi kita belajar konsisten. Gitu. Saya juga nggak akan komentar soal sayurannya apa, ubi jalar, sepisang kepok, dan selingan sorenya itu banyak banget. Kamu lihat dulu selingan sorenya. Mana? Nah, dapat getuk 125 gram. Dapat tambah gula pasir 2 sendok makan, dapat susu skim sama susu 180 gram. Berarti satu gelas itu, Pak. 1 gelas lebih itu. Warak banget itu Ditra, padahal dia ada penyakit jantung. Oh iya. Oh iya, yang berikutnya adalah tentang biokimia, Dit. Maju dikit. Mundur. Hah? Mundur soal data biokimia. Nih. Nah, di sini di data biokimia ini tadi nanti kamu melihat bahwa yang tinggi adalah LDH, bun, kreatinin, AL sama total kolesterol, yang rendah albumin, hemoglobin, AE, hematokrit sama HDL. Sekarang lanjut ke diagnosisnya, coba. Kebanyakan. Nah, di sini perubahan nilai laboratorium albumin, kreatinin, dapat LDH dan bun berkaitan dengan CKD. LDH adalah laktat dehidrogenase. Itu adalah enzim sebagai tanda ada penyakit jantung. Selain enzim troponin biasanya.
biasanya ada HS troponin. Nah, artinya apa? Ditra salah nulis di sini. CKD itu tidak menyebabkan LDH-nya naik. LDH-nya, laktat dehidrogenase, dia naik gara-gara dia sebagai indikator adanya permasalahan dengan jantung. Maka banyak diagnosis medisnya tadi bilang soal hubungannya dengan jantung, mulai dari UAP, HHD, IHD, unstable angina pectoris, hypertensive heart disease, sama ischemic heart disease. Nah, itu semua diagnosis dari medis itu. Nah, kamu nulis tuh di situ. LDH. Tapi saya nemunya ini ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nilai tinggi sebagai tanda jaringan yang rusak. Iya. Kirain itunya CKD-nya. Enggak. Jadi berhubungannya sama, makanya ini kalau dulu di asuhan gizi kalian belajar kasusnya 1, di dietetik mulai nambah, di panum ini mulai nambah lagi nih. Karena inilah yang nanti akan kalian dapatkan di nyatanya seperti ini. Pasiennya memang kompleks. Itu. Terus yang lain saya sudah sepakat tentang adanya rencana edukasi gizi. Silahkan itu dipertahankan, jangan hanya fokus di dietnya saja. Kamu perlu memberikan edukasi dan konseling gizi serta ada kolaborasi tenaga medis. Ini saya sepakat. Silahkan buat teman-teman yang lain bisa meniru Dita sama Dimas. Dan di slide tentang rencana, tentang MONEF dan tindak lanjutnya. Itu saya belum melihat di 2 kelompok pertama. Nah, silahkan nanti bisa dibuat ini, karena inilah tahap terakhir dari asuhan gizi, MONEF. Monitoring evaluasi, inilah tahap terakhir asuhan gizi. Kalian sebelumnya baru sampai tahap rencana MONEF. Ini sudah sampai di MONEF. Itu paling yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti Bu Dora bisa memberikan masukan untuk kasus ini, bisa melalui rekaman voice note yang dikirim ke WhatsApp. Jadi biar bisa diperhatikan sama teman-teman yang lain. Iya. Ada yang mau tanya atau belum? Ada yang mau tanya apa? Pak, berarti tadi yang LDH itu kan saya nemunya kerusakan ya? Kayak apa sih tadi itu? Bentar. Kayak misalnya ada jaringan yang rusak atau nekrosis, terus semakin tinggi nilainya kalau stadiumnya juga semakin parah. Nah, saya kan mengkorelasikan itu dengan kejadian CKD yang stadium 5. Itu berarti keliru ya, Pak ya? Nekrosis itu tahu nggak? Nekrosis itu kan kematian sel. Iya, Ya, rusak. Kenapa dia bisa mati selnya? Kalau nanti hubungan sama CKD, oke. Kalau si Kasir, Wahid, sama Bahtiar ngomong kayak gitu. Tapi ketika LDH itu juga muncul karena iskemik, maka jantung kan tidak bisa memompa dengan baik. Tadi makanya ada IHD. Yeah. Ada IHD artinya ada ischemic heart disease. Jantung iskemik artinya kerja jantungnya jadi nggak kuat. Kerja jantung nggak kuat, oksigen jadi nggak banyak. Oksigen nggak banyak, jadi kematian sel. Jadi LDH-nya sebagai indikator penyakit itu. Kalau tidak ada LDH, maka atau LDH-nya normal, maka diagnosis dari angina pectoris, IHD, HHD itu nggak muncul hanya karena dia sesak nafas atau istirahat sebentar terus sesak, itu nggak bisa dijadikan. Harus ada sesuatu yang memastikan. Oh ini IHD, oh ini HHD. Ya memang ini bukan kompetensi kita, tetapi data ini bisa mendukung kita memberikan intervensi gizinya nanti. Gitu, Ditra? Ya, Pak. Baik, Pak. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman atau siapa? Ditra, Himas, dan yang lain? Terima kasih, Bapak. Ada yang masih mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu, biar Bu Dora bisa memberikan masukannya secara verbal lewat WhatsApp, biar bisa lebih jelas. Tidak harus malam ini, Bu Dora, bisa boleh besok. Kalau memang sempat, besok bisa enggak apa-apa. Karena sudah malam juga.
Itu nanti saya ini akan sudah saya record, saya akan publish, jadi biar teman-teman bisa belajar. Karena saya ngomong lagi ini jadi terakhir kali, setelah ini kalian akan panum masyarakat sama institusi, baru setelah itu 30 November kita bisa kumpul lagi untuk langsung eksekusi di lapangan. Itu dari saya. Terima kasih sekali buat presentasi hari ini. Kita ketemu lagi besok pagi jam 8 untuk presentasi kasus yang kedua tentang kasus HIV. Itu, terima kasih buat perhatiannya. Kita ketemu lagi besok. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Berkah dalam. Terima kasih, Pak.